Oke, itu yang pertama. Kedua, anak perempuan tidak ada asobah. Asobah itu anak laki-laki. Tidak ada musyarik, yaitu perempuan, saudarinya. Kalau kemarin kita itu contohkan siapa? Yang satu ibu sama saya siapa kemarin? Ayu sama Pak. Putri. Sama Putri ya. Ya. Iya. Kalau misalnya eh, ibu tersebut itu hanya meninggalkan putri saja, maka dia dapat setengah. Tapi kalau meninggalkan putri dan Pak Sultan sebagai akalnya, putri nggak bisa dapat setengah karena ada yang menghalangi yaitu Pak Sultan ya. Jadi nanti dibagi lagi ada hitungannya. Kalau nanti misalnya ada putri dan ayu, maka nggak bisa putri dapat setengah, tapi nanti dibagi menjadi 2/3 dibagi 2, ya kan? Setelah itu cucu perempuan. Cucu perempuan itu syaratnya apa aja? Tidak ada Tidak Ya ada paman atau uak, wah, bibi atau tante bibi, dari tante, papa semua ya ini ya. ayah, ibu. Dari bibi, dari papa tidak ada ayah dan tidak ada ibu, maka si cucu akan mendapatkan setengah. Laki-laki tidak ada keturunannya, setengah. Anaknya tidak ada anak laki-laki dan tidak ada yang menemani. Berarti nggak ada Pak Sultan, nggak ada Ayu, maka putri dapat setengah. Kalau cucu berarti tidak ada bapaknya, tidak ada bibi dari bapaknya atau saudara bapaknya dari laki-laki dan perempuan, dan tidak ada Ibnul Ibni. Ini apa nih? Anak paman ya, atau paman dan buah. Waktu syaqiqah hampir sama semuanya, tapi tambahannya adalah tidak ada usul yaitu bapaknya. Berarti yang membedakan syaqiqah dengan cucu dengan saudari kandung. Saudari kandung ini siapa? Ayu ya. Ayu dengan cucu bedanya hanya tambahannya di sini tidak ada usul, tidak ada usul waris laki-laki, yaitu bapaknya siapa? Bapaknya Ayu atau kakeknya Ayu. Contoh gini, Ayu dan Putri. Ayu dan Putri itu saudari kandung. Ayu meninggal, maaf, Putri meninggal. Ayu bisa dapat setengah dari hartanya siapa? Putri. Dari hartanya Putri. Dikarenakan Putri tidak ada lagi saudara kandungnya, tidak lagi ada saudara apa namanya, saudari kandung juga, dan tidak ada anak laki atau perempuan ya cucu maksudnya, anaknya Ayu atau anaknya Putri, plus tambahannya bapaknya Putri dan Ayu itu sudah tidak ada, kakeknya Putri dan Ayu tidak ada, maka Ayu mendapatkan setengah. Dan ini hampir sama ya. Ini saudari sebapak. Kemarin itu Lucy sama Pak Sultan Khofifah sama ya. Lucy sama Khofifah. Kalau misalnya yang meninggal adalah tadi ya Allah siapa? Putri. Putri meninggal kan beda ibu kan? Berarti saudari dari bapak. Tidak, Ayunya tidak ada, sudah meninggal misalnya. Terus si Khofifah sudah tidak ada, meninggal, berarti hanya sisa Lucy, maka Lucy dapat setengah. Jelas? Oke, untuk suami bisa dapat setengah ketika dia tidak memiliki keturunan. Tapi kalau dia
punya keturunan, maka dia dapat berapa? Seperempat. Seperempat. Nanti sini. Suami ketika memiliki keturunan, maka dia dapat 1/4. Istri dapat 1/4 kapan? Ketika dia nggak punya keturunan. Malah. Tapi kalau dia punya keturunan, dia dapat berapa? 1/8. Dapat 8 di sini. Oke. Sekarang kita bahas yang hari ini adalah ashab, ini bukan asobah ya. Ashab, pemilik hak 2/3. Siapa adalah pemilik 2/3? Mereka adalah yang mendapatkan setengah kecuali az-zauj. Berarti yang dapat 2/3 perempuan semua. Tidak ada unsur laki-laki. Kalau yang 1/2, yang pertama unsur laki-laki. Kalau 2/3 tidak ada unsur laki-laki. Berarti dimulai dari anak perempuan. Kapan anak perempuannya bisa dapat 2/3? Ketika dia tidak ada pasulton nih. Ya. Pasulton saudara kandung dengan siapa? Dengan putri kan? Ya, anggaplah ini putri. Putri tidak akan bisa dapat setengah kalau ada pasulton, ya kan? Tidak bisa dapat 2/3 kalau ada pasulton juga. Tapi kalau pasultonnya sudah meninggal, maka putri bisa mendapatkan 1/2, ya kan? Iya. Pak. 1/2, setengah. Tapi kalau si putri punya saudari kandung juga, ini namanya adanya musyarikah atau musyarik, ada yang menemani, yaitu anak perempuan. Putri siapa yang menemani putri? Ayu misalnya, Ayu masih hidup, maka 2/3. Jelas ini anak perempuan? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Pak Tona jelas? Jelas, Pak. Pak Tona, kenapa kamu gelap-gelapan di Papua? Enggak, itu ponakan udah tidur jadi. Gimana? Ponakan Udah saya tidur, udah Pak. Oh, mau nanya lagi. Berarti yang kedua, kalau tadi yang pertama anak perempuan, yang kedua adalah cucu perempuan. Tuh, diperhatikan yang saya tandain merah. Nah, 4 kan? Yang saya tandain merah berarti ini adalah ada. Kalau yang sebelumnya, mana nih? Nih, dari sini, dari nomor 2. Musyarik, ada nggak yang menemani? Tidak ada. Kalau tidak ada yang menemani, maka dapat setengah. Coba anak perempuan tadi mana yang merah? Ada nggak yang menemani? Yang menemani Ayu? Yang menemani Putri? Ada. Ada Ayu kan? Maka nggak jadi setengah. Maka dia jadi 2/3. Berarti kata kuncinya 2/3 itu hampir sama kayak setengah. Apa yang membedakan hanya syaratnya ada yang menemani. Siapa yang menemani? Di anak di sini. Di sini ada tambahannya, misalnya Ayu, Putri, saudari kandungnya masih ada, yaitu Ayu. Ayu. Di sini bintul ibn apa artinya? Cucu perempuan. Cucu perempuan dari anak Anak laki-laki. Anak laki-laki. laki-laki. Maksudnya gimana? Ayu punya anak, ya, perempuan. Putri punya anak perempuan. Anaknya Ayu ini menghalangi anaknya Putri untuk mendapat setengah menjadi 2/3. Saya ulang lagi. Allahu Akbar.
Bentar, saya pikir dulu. Perempuan dan laki-laki. Pak Sultan kakaknya Putri dan Ayu. Oke, Pak Sultan udah meninggal, selesai, itu udah. Sisa Ayu dan Putri. Ya, Ayu meninggal. Ayu meninggal. Warisannya ke siapa kalau masih ada Putri? Ke Putri. Ke Putri. Putri ada yang mendampingi enggak? Enggak ada. Pak Sultan enggak ada. Dari saudara sebapa enggak ada. Maka Putri dapat 1/2. Hah? 1/2. Setengah. setengah, 1/2. Ya, ternyata Putri ini punya anak, cucu. Putri yang udah nggak ada juga. Berarti sisa cuma Ayu. Pak Sultan nggak ada, Putri nggak ada, yang dari bapak itu nggak ada. Anggaplah nggak ada. Hanya ada cucu dari Ayu dan cucu dari Putri. Yang tadinya bintul ibn, maaf, sebentar. Saya ulang lagi kan di petunjuknya. Pak Sultan punya anak perempuan. Salah tadi contoh saya. Pak Sultan punya anak perempuan. Tidak ada ibnul ibn. Berarti tidak, Pak Sultan nggak punya anak laki-laki. Hanya anak Pak Sultan, anggaplah namanya siapa ya. Coba random di sini siapa namanya, gampang. Ayu Fitri, namanya Fitri. Pak Sultan punya anak cuma Fitri. Ini kita bicara cucu ternyata, bukan saudara. Ulang lagi, pelan-pelan. Ayo fokus. 1. Cucu perempuan dari anak laki-laki. Cucu perempuan dari anak laki-laki. Pak Sultan punya anak perempuan namanya Fitri. Ya, tidak punya anak lain selain Fitri. Maka Fitri dapat berapa? Setengah. Setengah. Kalau Pak Sultan punya Fitri dan Lisa, 1/2. 2/3. 2/3, Pak. hanya 1/3. Per 3. Apa bedanya sama yang atas? Itu kan anak perempuan ya. Iya. Iya, Pak. Iya, Pak. Oke, gini, Pak Sultan punya anak namanya, coba dibuatin bagan ya. Ada yang bisa nyoret, dicoret di situ. Pak Sultan paling atas. Laki-laki itu bulat ya. Ini Pak Sultan punya anak laki-laki bulat. Ya. 1. Cucunya perempuan. Ini udah nggak ada. Pak Sultan meninggal, baru meninggal. Maka ini dapat berapa? Setengah. Nah ya, Setengah. setengah. Pak Sultan punya anak 2 laki-laki.
Ini meninggal juga. Dia punya anak perempuan juga. Ini maksudnya begini. Ya begini. Maka ini dapat setengah enggak? Enggak. 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 Nah, dia dapat Enggak. 2 2 per 3. 2/3. Dua per per 3. Paham? Paham. Ayo kita ulang lagi. Atau saya sesat. Kita ulang lagi ya. Ini yang pertama nomor 1. Anak perempuan. Pak Sultan. Jangan Pak Sultan lah. Siapa? Tadi kan udah contohnya Pak Sultan udah. Jadi kan kalian juga perempuan. Siapa dosen laki-laki? Yang Pak disenangi Fahrul Razi. Pak Fahrul Razi. Pak Fahrul Razi. Pak Fahrul Razi mah luar biasa. Ya Pak Fahrul Razi. Tokoh itu. Pak Fahrul Razi. Nih, punya anak namanya Sultan, laki-laki. Allahu Akbar. Pak Fahrul Razi punya anak perempuan namanya Ayu. Cuma anaknya satu doang. Maka dia dapat. Nah, Kalau dia punya anaknya sama Putri, Ayu dan Putri, maka ini dapat setengah juga. enggak. 2/3. Nah, Enggak. dia dapatnya 2/3. 2 2/3. pakai mus luar biasa ternyata. Nah, ini adalah musyarik. Ayu ditemani oleh Putri. Maka ini 2/3, ini 2/3. Ini udah jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Allah. Yang Pak Fahrul Razi punya anak laki-laki namanya Sultan. Pak Sultan ini punya anak perempuan namanya Lisa. Namanya Lisa. Kalau Pak Sultan sudah meninggal, berarti ini baru meninggal nih, Pak Fahrul Razi baru meninggal. Maka Lisa dapat Berdua. Setengah. 2 ya. Kenapa tidak? Kenapa dia dapat 1/2? Karena tidak ada yang menemani, ya. Tidak ada musyarik. Karena tidak ada musyarik, la yujud musyarik. Anggaplah Pak Fahrul Razi ini bukan anaknya Sultan doang, tapi ada anaknya lagi. Siapa lagi yang menarik di kalian? Ahmad. Pak Adit. Aditnya ngajar kalian nggak? Belum. Oh, belum. Siapa? Akbar. Akbar, bahasa Inggris ya. Dosen bahasa Inggris. Pak Akbar punya anak perempuan namanya Farida. Pakai kacamata lagi. Nah, karena di sini ada musyarik, maka Lisa tidak dapat setengah. Dapatnya 2. 3. Ya, di sini dapat 2/3. 1, 2. Saya tanya lagi, ulang lagi. Bedanya pemilik 2/3 sama 1/2 apa? Adanya yang menemani. Semuanya. Ada musyarik, ada musyarik. Selain itu sama syaratnya. Ini udah paham? Yang belum paham silahkan tanya. Pak, saya agak lola Pak, tolong diulang lagi. Nggak apa-apa tanya. Ini kan kelas tambahan, bukan kelas mengejar jam. Musyarik itu apa ya, Pak? Apa? Musyarik. Ya, Pak, ulang yang tadi, Pak. Yang mana? Ulang lagi. Bos. Bapak ada yang nanya musyarik itu apa, Pak? Musyarik itu menemani dari syirkah. Syaraka yusyariku, saya menemani. Contoh, kamu lahir anak tunggal, ada yang menemani kamu nggak? Nggak ada. Kalau kamu punya adik, ada yang menemani kamu nggak? Ada. Ada. Ada yang menemani kamu nggak di rumah? Ada, Bapak. Syarik. Kita balik lagi. Ini untuk yang tadi yang nanya, minta diulang.
Syarat untuk mendapatkan setengah, ingat ya, yang setengah sama 2/3 bedanya hanya yang di laki-laki. Setengah itu ada laki-laki, kalau 2/3 tidak ada laki-laki. Ya. Lihat di sini, anak perempuan. Ada musyarik nggak di sini? Tidak ada. Musyarik. Next, cucu perempuan. Ada musyarik nggak di sini? Tidak ada. Ya. Oh ini, saudari kandung. Ada musyarik nggak di sini? Gak ada, Bapak. Ini kok jawabnya pada ngegas. Saudari saya, ada musyarik nggak? Nggak ada. Gak ada, Bapak. Kalau sudah paham, bersyukur. Iya, Kasihan Pak. yang belum paham. Nah, balik lagi ke sini. Yang 2/3 yang membedakan hanya ada musyarik. Ada yang menemani, yaitu perempuan. Tetap perempuan, bukan laki-laki ya. Musyariknya. Nah, nanti baru kita bahas asobah habis ini. Nih, ukhtun syaqiqah ada. Di sini, ukhtun li'ab ada. Bapak musyarik itu khusus buat yang nemani itu perempuan aja gitu ya? Hanya perempuan aja. Kalau misalnya kakakmu laki-laki, itu namanya asobah. Baik. Kenapa kok asobah itu bukannya masuk ke furud, Pak? Ya, kemarin kan udah kita jelaskan. Lirrajuli mithlu haddul unthayain. Rajul di sini nggak dijelaskan secara spesifik. Itu bapak, kakek, ya. Kalau perempuan kan dijelaskan ibu misalnya. Ini masih mau dijelaskan tadi yang nanya? Mau diulang? Nggak apa-apa, minta diulang-ulang aja. Saya bantuin deh. Yang bakal jawab ngegas ini siapa? Jangan takut sama yang ngegas. Sama-sama belajar kok. Maksudnya bukan yang nanya. Yang nomor 2 itu, yang bagian 3 itu yang tidak ada furul a'la, maksudnya gimana, Pak? Furu ala itu tidak ada anak laki-laki. Oke, ini saya ulang lagi. Warna hitam sekarang. Tadi Bapak ini namanya Pak Fahrul Rozi ya. Iya. Punya anak namanya Pak Sultan dengan Pak Akbar ya. Iya. Pak Akbar punya anak perempuan namanya Pak Sultan punya anak namanya Lisa, perempuan ya. Pak Akbar punya anak perempuan namanya tadi siapa? Nurul ya. Oh, Farida. Ya. Furul ala ini berarti udah nggak ada ya. Karena ini cucu, kita bicara cucu nih di sini. Ini udah nggak ada, ini udah nggak ada. Kakeknya baru meninggal. Maka otomatis ini lewat kan? Ini nggak ada kan? Iya. Lewat ke sini. Ini namanya furu'ul a'la. Loh, kok lupa kalian? Ada yang sampai bilang, ini loh yang kemarin kita jelasin di sini. Usul, hawasi, furu'. Furu'ul a'la berarti anak langsung. Usulul aula berarti bapak langsung. Nggak apa-apa, belajar pelan-pelan. Saya juga sampai ngulang-ngulang. Kalau furu'ul usulul aula berarti naik ke atas. Ini ada bapak lagi. Ini namanya apa? Usulul aula. Ya. Ulang lagi ya, tolong diperhatikan yang belum paham. Anak perempuan. Anak perempuan. Pak Fahrul Razi punya anak perempuan hanya satu. Namanya siapa? Bisa. Pak. Lisa bukan. Ya Allah tadi. Fitri. Putri. Maka Putri dapat 1/2. tengah karena dia anak satu Satunya. punya. Kalau Pak Fahrul Razi punya anak lagi,
namanya Ayu. Maka Putri tidak akan dapat setengah. Karena ada musyarik di sini. Namanya Ayu. Ayu. Maka Ayu dapat 2/3. Putri dapat 2/3. Jelas? Jelas. Insya Allah, Pak. Apalagi ada anak laki-laki. Ini maksudnya asobah. Sudah jelas tidak ada. 2/3 yang kedua. Ini kita belum masuk 1/6 loh. Lebih susah lagi. Kenapa ke atas? Pak Fahrul Razi punya anak satu namanya Pak Sultan. Pak Sultan punya anak perempuan namanya Lisa. Maka Lisa dapat setengah jikalau bapaknya sudah tidak ada. Pak Sultan sudah meninggal. Jelas? Jelas. Furul ala ada enggak? Pak Sultan sudah tidak ada, ya kan? Ya. Ada anak laki-laki? Tidak ada. Lisa satu-satunya anaknya Pak Sultan. Ternyata Pak Fahrul Razi ini punya anak laki-laki lagi, namanya Pak Akbar. Pak Akbar punya anak perempuan, namanya Faridah. Pak Akbar sudah meninggal. Maka Lisa tidak akan mendapatkan setengah. Karena ditemani oleh cucu dari sebelah. Itu namanya Faridah. Faridah dapat 2/3. Bisa begini. Bisa dapat 2/3. Ya, harap maklum ya. Jelas? Ibu-ibu guru. Jelas, Pak. Bapak. B. Pak. B. B. Siapa bapak-bapak dari tadi? Saya. Mana kamu siapa? Dira, Pak. Oh ya, Dira, silakan Dir. Itu yang anaknya perempuan, kalaupun misalnya anaknya lebih dari 2, berarti tetap dapat 2/3 ya, Pak? Iya, tinggal dibagi lagi 2/3, 2/3, 2/3. Kan ada musyarik. Iya, Pak. Dira yang waktu ujian itu ya? Maaf ya, Pak. Iya, jadi ingat. Kayak ingat Dira siapa Dira. Oke, sekarang kita pindah ke ukhtun syaqiqah, saudari sekandung. Asma paham nggak Asma? Apa? Paham. Ukhtun syaqiqah itu saudari kandung. Masih ada ya. Ukhtun syaqiqah, saudari kandung. Siapa aja saudari kandung tadi? Pak Sultan, Putri, Ayu. Pak Sultan, Putri, Ayu. Syaratnya untuk dapat 2/3, Pak Sultan nggak ada. Pak Sultan nggak ada. Ya. Kalau hanya Ayu, maka Ayu dapat berapa? Enggak. 1/2. Setengah. 2. Kalau hanya Ayu dan satu lagi siapa? Putri, maka masing-masing 2/3. Jelas? Tapi di sini syaratnya tidak ada papa. Ini siapa yang meninggal? Pertanyaan saya. Pak Sultan. Pak Sultan yang meninggal, betul. Pak Sultan meninggalkan 2 saudari perempuan. Nomor 1, ada nggak anak laki-laki lain? Saudara Pak Nggak Sultan? ada. Nggak ada. Ada. Pak Sultan punya keturunan nggak? Enggak ada. Tidak ada. Pak Sultan bapaknya dan kakeknya masih ada nggak?
Nggak ada. Nggak Tidak ada. ada. Pak Fahrul Razi tidak ada, bapaknya Fahrul Razi juga tidak ada. Maka Ayu dapat 2/3, Putri dapat 2/3. Jelas? Apa yang perlu digambarin nih? Jelas, Bapak. Jelas, Pak. Digambarin Pak, nggak apa-apa. Pak Ahmad Munif, ngajar nggak kalian? Pak Kiai. Belum, Bapak. Belum, Pak. Oke, Pak Ahmad Munif punya anak namanya Fahrul Razi. Pak Fahrul Razi punya anak namanya Sultan. Punya anak namanya Ayu. Punya anak namanya Putri. Ya. Pak Fahrul Razi sudah meninggal. Pak Ahmad Munif sudah meninggal. Maka yang tersisa Pak Sultan, Ayu, dan Putri. Pak Sultan menyusul. Meninggal. Nomor 1, ada nggak saudara laki-laki lain selain 2 ini? Nggak ada. Ada. Yes. Ada nggak yang musyarik? Ada. Ada. Yang Putri. Checklist. Ada nggak Pak Sultan keturunannya? Tidak ada. Yes. Ada nggak bapak dan kakeknya Pak Sultan? Nggak ada. Maka masing-masing dapat 2/3. Ya. Mafhum? Paham, Pak. Bapak. Ada yang sampai garuk hidung, paham nggak ya? Next, sekarang ini kita ke sebelah. Ya, Pak Munif punya anak Pak Fahrul Razi. Ya, Pak Fahrul Razi ada 2 istri, kanan dan kiri. Ya. Dari sini melahirkan Pak Sultan. Ayu. Kenapa jadi begini? Saya ulang lagi gambarnya. Pak Munif. Pak Fahrul Razi. Fahrul Razi anak istrinya 2. Ada Pak Sultan, ada Ayu, ada Putri. Ini saudara kandung. Sebelah sana ada Lucy, sama ada Zarfani. Zarfani apa Khafifah? Ya mana aja lah, sama aja mereka. Ya. Pertama, yang meninggal di sini siapa posisinya? Pak Sultan ya. Sultan meninggal. Pak siapa ini? Pak Fahrul Razi. Pak Fahrul Razi nggak ada, Pak Munif nggak ada. Ya. Kalau begini posisinya Ayu dan Putri, Lucy dan Khofifah atau Zarfani, ini siapa yang kebagian? Belum, saudara. Ini tidak kebagian sama sekali. Kenapa? Karena di sini ada musyarik. Ya. Ada Ayu dan Putri, masing-masing dapat 2/3 dan 2/3. Tapi seandainya di sini Ayu nggak ada, udah meninggal. Apakah ini dapat setengah? Enggak, karena di sini masih hidup Lucy dengan Zarfani atau Khafifah, maka di sini 2/3, ini 2/3. Jelas? Kita urut. Ada enggak saudara Pak Sultan laki-laki akhun liab? Ada enggak saudara laki-laki dari bapak beda ibu? Ada. Ada enggak saudara perempuan, saudari perempuan dari bapak? Ada. Ada enggak furu? Pak Sultan punya anak enggak? Tidak punya. Nggak ada.
Hmm, ada nggak usul bapak dan kakek? Nggak ada. Ada nggak saudari kandung? Ada. Ada. Ini kan 2/3, 2/3. Jelas yang ini? Bapak, maaf kurang Apa? paham. Kurang paham, Pak. Ulangi, Pak. Oke, ulang lagi pelan-pelan. Bedanya ini dengan ini hanya jalur ibu. Jalur bapak ibu ya. Tadi Pak Muni punya anak anak laki-laki namanya Pak Farul Rozi. Pak Farul Rozi punya anak Pak Sultan. Pak Sultan punya saudara namanya Ayu dengan Putri. Ini sudah meninggal, ini sudah meninggal. Pak Sultan baru meninggal. Di sini Ayu, ada yang menemani Ayu nggak? Ada. Ada, namanya Ya. Putri. Putri. Maka 2/3 sama 2. Ketiga. Nah, dikarenakan Pak Sultan, bapaknya dan kakeknya tidak ada, keturunan ke bawahnya juga tidak ada. Jelas nomor 3? Nah, sekarang yang nomor 4. Pak Munif punya anak namanya Fahrul Rozi. Fahrul Rozi istri, nih istri 1, nih istri pertama, ini istri kedua. Anaknya ada dari sini, ada namanya Sultan, Ayu, dengan Putri. Putri. Di sini ada, anggaplah Lucy. Ya. Pak Sultan tidak memiliki keturunan di bawahnya. Ya. Jelas? Jelas. Pak Fahrul Razi sudah meninggal. Pak Mulif sudah meninggal. Pak Sultan baru meninggal. Jikalau Pak Sultan masih meninggalkan saudari sekandung, maka saudari sekandung yang dapat. Sesuai urutan yang ini. Nomor 3. Oke? Anggap Pak Fahrul Razi anak yang sebelah tidak dapat. Kalau yang ini dua-duanya tidak ada, maka ini dapat setengah. Ya. Kalau di sini hanya tinggal Ayu misalnya, makanya dapat 2/3. 2/3. Jelas? Jelas, Pak. Bapak, Pak, mohon maaf Pak, ingin bertanya. Kalau yang istri keduanya itu punya anak laki-laki, berarti gimana Pak? Kalau punya anak laki-laki masuknya asobah nanti. Baik kita Pak. kita bicara gawil furud dulu ya. Iya Pak. Jangan terlalu jauh, yang deket aja udah pusing. Jadi yang nanya siapa? Fatona? Munawar. Siapa? Safira? Munawar. Oh, Munawaroh. Boleh kita lanjut? Boleh, Pak. Boleh, Pak. Boleh Pak. Contoh. Istri wafat. Meninggalkan suami dan 2 saudari kandung. Suami dapat berapa? Seperempat. Seperempat.
Yo, istri, anggaplah ya, Pak Sultan, istrinya meninggal. Masih ada Pak Sultan dan ada saudari kandungnya 2. Ini saudari kandung siapa ini? Berapa setengah kali ya, Pak? Ini saudari kandung siapa nih? Anaknya Pak Sultan bukan? Bukan. Bukan, tapi saudari si Oh, istri. saudarinya istri. Dari istrinya. Pak Sultan boleh nggak nikahin saudarinya? Boleh. Boleh. Turun ranjang atau naik ranjang bahasanya ya. Ya. Daripada hartanya kemana-mana. Pak Sultan karena tidak punya anak, maka dia dapat Setengah. Nah, Oh. saudari kandung dapat 2/3 2/3. Kenapa? Karena ada musyarik. dua saudari perempuan. Perempuan. Musyarik kan? Asobah ada nggak? Nggak ada. Laki-laki nggak ada kan? Atau saudara kandung laki-laki nggak ada kan? Nggak ada. Furu, istri ini punya anak nggak? Nggak ada. Asal waris laki-laki? Nggak ada. Nggak ada. Sudah paham? Paham. Oke, kita balik lagi. Pertanyaannya gini, coba masing-masing jawab. Suami wafat, meninggalkan 1 istri. Jangan, kita dulu. Saudari ke sini. Ayo, gimana jawabnya? Dua per tiga. 2/3. 2/3 ya. Iya. Saudara kandungnya meninggal. Sudah paham kalian. Tapi nggak tahu kalau udah tidur besok masih ingat ya. Oke, selanjutnya pertemuan yang dijelaskan oleh pemakalah yang kemarin adalah asobah. Apa itu asobah? Adalah ahli waris yang tidak disebutkan, yang tidak ada di dalam nas. Nas apa? Quran maupun hadis. Ya. Asobah itu ada 2 macam. Satu namanya nasabiyah secara keturunan, satu namanya sababiyah. Sababiyah di sini itu namanya wala. Apa itu wala? Memerdekakan. Orang yang memerdekakan budaknya bisa dapat warisan nggak? Bisa. Nah, secara asobah namanya. Asobah apa? Asobah sababiyah. Ya. Tapi syaratnya apa? Jika budak tidak ada keluarga, Itu sudah tidak punya keluarga urur. Farad.
Cabang, anak atau saudara. Ini udah selesai ya. Sekarang nasabiyah itu namanya ada binafsihi dengan sendirinya, bi ghairihi dengan yang lain, ma'al ghair ketarik dengan yang lainnya. Next. Bisa dilihat di sini. Asoba binafsihi. Asoba dengan sendirinya. Seluruh ahli waris laki-laki kecuali suami atau saudara seibu. Suami atau saudara seibu. Suami ada hitungannya sendiri, saudara seibu ada hitungannya sendiri. Berarti dihitung itu dari paling besar. Tadi yang paling atas itu namanya apa? Furu'ul aula. Berarti asobah yang pertama yang harus dibagi adalah anak. Furu'ul aula dulu. Setelah anak selesai baru dibagikan kepada usulul aula, yaitu bapak. Setelah dari bapak baru ke saudara kandungnya atau saudara sebapak atau anak saudara kandung atau anak saudara sebapak. Paham? Kalau ukhuwah di sini masuknya furu' atau usul? Hawashi, betul. Samping kanan kiri. Setelah itu baru namanya umumah. Umumah itu apa? Pamannya. Saudara bapaknya. Mau itu sekandung atau enggak. MB. Tolong diperhatikan. Asobah, ambil semua harta jika sendiri. Kalau Pak Sultan meninggal, hanya meninggalkan satu anak, maka itu harta diambil. Anaknya. Iya, iyalah diambil anaknya. Diambil semuanya. Pak Sultan punya anak tunggal hanya satu, istri Pak Sultan udah meninggal. Baru Pak Sultan meninggal, maka harta Pak Sultan menjadi seluruhnya milik Anaknya. anaknya. Karena asobah sendiri. Jika ada furud, furud ini apa maksudnya? Anak? Tunggal. Furud, bukan furu'. Furud, dawil furud. Siapa dawil furud? Yang disebutkan di dalam Al-Quran, suami, ibu, apa, siapa lagi? Anak perempuan, saudari perempuan, sekandung, apa, cucu perempuan. Nah, jika ada furud, asabah itu mengambil setelah furud sudah dibagikan. Jadi yang furud dulu dibagikan, nanti baru ada sisa, baru diambil oleh asabah. Jika habis diambil oleh furud, maka tidak kebagian kecuali ibn, ab, atau jad. Paham nggak? Kalau sudah diambil sama furud semua, maka tidak ada sisa, ya sudah, berarti dia nggak dapat. Kecuali anak itu masih dapat. Kalau anaknya tidak ada, bapaknya pasti dapat. Kalau bapaknya tidak ada, maka kakeknya bisa dapat. Nanti ada pertemuan lagi namanya mana hajib, mana mahjub. Bapak menghijabkan anaknya misalnya. Itu nanti ada pertemuan lagi. Selamat menikmati. Saya keberatan ngajarin fikih Muharis nih. Yang keempat, jika tidak ada asabah lebih dari satu, maka dibagikan dulu sesuai urutan atas ke bawah. Paham nggak? Kalau misalnya ada anak dan ada bapak, dua-duanya dapat nggak?
Dapat ya? Dapat. Yang meninggal Pak Sultan. Tapi Pak Fahrul Razi masih ada. Anaknya Pak Sultan yang laki-laki masih ada. Siapa yang duluan dibagi? Anak. Anaknya Pak Sultan dulu, karena dilihat dari atas nih. Anak, bapak, saudara, baru paman. Anaknya Pak Sultan dulu dibagi, ini kan ada panah ke bawah. Baru Pak Fahrul Razi dibagi. Bisa difahami? Bisa. Bisanya sudah mulai ini, beda nadanya. Bapak, saya belum paham. Ya. Yang mana, bagian mana yang nggak paham, Asma? Yang terakhir. Yang terakhir. Oke, terakhir. Pak Sultan punya istri, ya. Pak Sultan punya anak laki-laki namanya Ahmad, namanya Ibrahim, ya. Nama bapaknya Pak Sultan namanya Fahrul Razi. Paham? Sultan bin Fahrul Razi. Kalau anaknya Pak Sultan namanya Ibrahim bin Sultan bin Fahrul Razi. Jelas ya, Asma? Ya, Iya. Pak Sultan meninggal, istri sudah tidak ada. Maka ada dua asobah kan? Asobah yaitu anaknya Pak Sultan namanya Ibrahim, sama asobah yaitu bapaknya Pak Sultan namanya Fahrul Razi. Jelas? Siapa yang dibagikan dulu? Ibrahim atau Fahrul Razi? Ibrahim. Ibrahim, karena urutannya yang didahulukan adalah anak. Al-walad, al-ibn, ba'din, al-abawain, atau al-walidain. Fahimti? Iya. Iya. Kayaknya nggak meyakinkan. Kenapa anak dulu, Pak? Gimana? Kenapa anak dulu yang dibagiin? Kenapa anak dulu yang dibagikan? Ya, karena kan dibagikan adalah furu'ul aula. Baru nanti ke usulul aula. Ini harus balik lagi ke atas. Ini ada furu, ada usul kan? Atas bawah. Iya, Pak. Paling atas di sini namanya al-aula. Itu anak. Paling atas di usul di sini namanya al-aula. Tapi dibacanya usulul aula sama furu'ul aula. Ini Pak Sultan, anggaplah ini Sultan. Siapa usulul aula? Fahrul Razi ya, Fahrul Razi. Siapa furu'ul aula? Ibrahim. Siapa yang bagikan dulu? Ini. Ibrahim. Baru usul. Setelah usul siapa? Kanan kiri Hawasi. Setelah Hawasi mana? Saudara bapaknya, saudara Fahrul Razi siapa? Amnya. Enaknya di bahasa Arab itu, saudara dari laki-laki namanya am. Saudara dari ibu namanya khol atau kholah. Kalau di Indonesia nggak ada singkatannya. Tetap mamang, paman, encing. Tante, bibi, apalagi? Teteh misalnya. Paham nggak? Sudah mulai hening, ada yang udah meninggal, ada meninggalkan ruangan maksudnya. Jadi udah sampai mana Asma? Asma fahimti ulah lah. Iya, Pak. Ada yang belum paham? Putri? Farida? Bapak, tadi saya masih kurang paham, Pak. Yang mana, Putri? Tadi keputus dari yang awal. Yang mana yang awal?
Ini. Yang enggak, yang apa? Yang anak itu, Pak. Yang furu sama ini. Ini. Bukan yang asoba binafsi, tapi yang awalnya. Yang ini. Bukan. Ini. Iya, iya, Pak. Yang mana? Yang pertama ini, Mbak Banu. Al-Bunuwah. Mira Al-Bunuwah. Al-Bunuwah itu anak. Ini deh. Cilik. Oh, iya. Ya, al-bunuwa furu'ul aula. Kalau al-ubuwah usul aula. Buah ini awal. Umumah saudara bapak. Yang mana yang nggak paham, Putri? Tadi keputus dari yang furul aula itu, Pak. Oke, saya ulang lagi dari sini nih. Di sini aja kita fokus ke sini. Kelihatan nggak di sini ada panah kan ini? Iya, Pak. Ini ada panah dari atas ke bawah. Ini maksudnya apa dari atas ke bawah? Yang dibagikan itu yang paling atas dulu. Furu'ul aula dulu. Kalau seandainya asobahnya ada 3. Ada Ibrahim, anak saya. Ada bapak saya, Pak Harun Razi. Ada saudaranya Pak Sultan, misalnya anggaplah Ahmad namanya. Maka siapa yang bagikan dulu adalah Ibrahim. Baru Farul Razi. Baru Dari Ahmad. saudara. Sesuai urutannya. Ini penjelasan nomor 4. Tapi jika asobah itu ambil semua harta jika dia sendiri. Pak Sultan meninggalkan hanya 1 anak namanya Ibrahim. Istri nggak ada. Ibrahim ini nggak ada saudara. Dia nggak punya paman. Dia nggak punya saudara kandung. Dia nggak punya kakek. Pokoknya anak satu-satunya. Maka Ibrahim mendapatkan seluruh hartanya. Semua harta. Oke? Oke. Pak Sultan meninggalkan anak namanya Lisa, Ibrahim, sama Ratu. Siapa yang bagikan dulu? Ibrahim. Tidak, yang dibagikan dulu Dawil Furud. Ratu dengan Ratu dengan Lisa. Ratu dengan Lisa. Masing-masing dapat 2/3, 2/3. Baru nanti ke asobah. Jelas? Iya, Pak, jelas. Nomor 3, jika habis diambil oleh Dawil Furud, maka tidak kebagian kecuali. Nah, contoh. Asobahnya ada 4-4 ini ada semua. Kita hapus coretannya. Ini asobah, ini asobah, ini asobah, ini asobah. Ya.
Ya. Ternyata ketika dibagikan sudah habis dengan anaknya Pak Sultan, Lucy, Ratu, Rufaida, Rumaisa, itu semuanya dibagikan. Ternyata tidak tersisa, anak dapat, bapak dapat. Saudara kandungnya Pak Sultan dapat nggak? Kalau udah nggak habis hartanya? Enggak. Enggak. Ya dapat. Ya. Saudara kandungnya Pak Fahrul Razi sebagai bapaknya Pak Sultan dapat nggak? Itu asabah juga? Enggak. Nggak dapat. Enggak. Karena sudah ditutup oleh Fahrul Razinya yang mengambil. Masih ingat kan Fahrul Razi adalah orang tua saya? Bisa dipahami nomor 3? Bisa, Pak. Bisa. Yang nggak paham tanya lagi, nggak apa-apa, saya ulang lagi. Udah, Pak. Makasih, Pak. Ya, Belum paham, Pak. siapa yang belum paham? Berarti Tona. maaf, ini diambil oleh fur'ul ula ya, sama usulul aula, Pak. Kalau sama saudara Mana? nggak kebagian. Suaramu jauh, nggak kedengeran di saya. Kak Syifa mungkin bermasalah, suaranya kecil banget. Jadi ini yang kebagian, kedengeran nggak sih? Kecil Kak suaranya. Suaranya kecil, Kak. Yang ngomong siapa? Yang Nggak ngomong siapa? kedengar. Yang ngomong Rahmat Handoko, Pak. Siapa Rahmat Handoko? Suaminya Kak Syifa. Suami Kak Syifa. Siti Syifa Ramdhani. Iya. Nggak ada suaranya. Mungkin di chat Ada aja. lagi? Ya udah di chat, silakan ditulis di chat. Silakan, ada yang tanya lagi. Saya, Pak. Ya, Nurul. Fatona lagi, ayo. Tidak paham, Pak. Itu maksudnya jadi nggak paham dari awal. Nggak dari awal, masih pembagian yang itu. Bagian ya. Iya, yang dari ada zawil furutnya itu. Bukan? Ini Fatona ya. Di bagian mawari itu ada 3 macam. Satu namanya dawil furud, yang kedua namanya asobah, yang ketiga namanya dawil arham. Ya, dan kita baru bahas itu hanya 2. Dawil arham nanti makalah selanjutnya. Kita fokus kedua. Dawil furud itu orang-orang yang disebutkan dalam Al-Quran. Siapa aja yang disebutkan dalam Al-Quran? Ayo. Suami, ibu, Suami, Saudara. Saudara laki-laki, saudara perempuan. saudari, ya. Perempuan. Nah, itu maka disebutkan namanya dawil furud karena disebutkan ada nasnya. Sedangkan yang tidak disebut nasnya itu namanya asobah. Siapakah asobah ini? Adalah anak laki-laki. Ya, anak laki-laki bukan di sini, ibn. Cucu laki-laki dari bapak yang laki-laki. Laki. Ini laki semua nih. Asobah ini dari atas sampai ke bawah itu laki-laki semua. Ab, laki-laki bukan. Jad, laki-laki bukan. Akhun syakik, saudari laki-laki bukan. Akhun liab, saudara seab bapak. Anaknya saudara sekandung, dan seterusnya. Maka itu namanya asobah binafsihi. Nanti ada lagi asobah yang kedua, ketiga. Sabar. Siapa yang dulu dibagikan kalau hanya ada asobah, tidak ada dawil furud, tidak ada anak perempuan sama sekali. Yang pertama dibagikan anaknya. Karena dia furu'ul aula.
Setelah setelah anaknya sudah dibagikan, Pak Sultan itu meninggalkan masih ada Pak Fakhrul Razi, masih sehat. Maka Pak Fakhrul Razi dapat bagian dari Pak Sultan. Ternyata masih ada sisa harta. Maka nanti saudaranya Pak Sultan yang sekandung dapat harta. Masih ada sisa lagi, pamannya dapat harta. Berarti Pak Sultan orang kaya raya berarti. Masih ada sisa harta. Jikalau Pak Sultan hanya meninggalkan anak satu-satunya, bapaknya Fakhrul Razi sudah meninggal, Pak Munif sudah meninggal, saudara laki-lakinya Pak Sultan semuanya, satu bapak, satu ibu sudah meninggal, sebapak juga sudah meninggal. Pak Sultan tidak ada lagi paman atau saudaranya Pak Fakhrul Razi, sudah tidak ada. Maka sisa hanya Ibrahim kan? Maka Ibrahim mengambil seluruh harta Pak Sultan. Itu poin nomor 1. Jelas Fatwana? Jelas, Pak. Matanya bolak-balik, kanan kiri. Jikalau Pak Sultan meninggalkan anak, ada Ibrahim, ada Lisa, ada Ratu. Siapa yang dulu dibagikan? Apakah anak laki-laki? Tidak. Ya. Yang dibagikan adalah Zawil Furud dulu. Anak perempuan dulu. Baru asobahnya. Berarti Lisa mengambil warisannya dulu sama Ratu. Jelas? Jelas, Pak. Jelas. Oke, nomor 2 selesai. Nomor 3. Pak Sultan meninggalkan anak laki, bukan Pak Sultan, maaf. Pak Fakhrul Razi meninggalkan anak laki-laki namanya Pak Sultan. Meninggalkan anak perempuan namanya Ayu dan Putri. Meninggalkan anak laki-laki lagi selain Pak Sultan, misalnya Pak Akbar. Itu semuanya dibagikan kan? Siapa yang duluan? Yang dapat duluan Putri sama Ayu. Setelah itu baru Pak Sultan, baru Pak Akbar. Ya. Ternyata sisa harta habis. Maka saudaranya Pak Fakhrul Razi nggak dapat. Walaupun dia asobah. Ya. Pak Munif punya saudara, dia nggak dapat. Jelas, yang dapat hanya Ibn, Ab, dan Jad. Kalau Ibn ada, Abnya masih ada dapat. Kalau Abnya udah dapat, berarti Jad nggak dapat. Kalau Jadnya ada, Abnya nggak ada, ini nggak dapat. Gimana, Pak? Kalau abnya ada, Gimana? dapat. Kalau bapaknya ada, kakeknya nggak dapat. Kalau bapaknya dapat, kakeknya nggak dapat. Iya, karena terhalang oleh bapaknya. Nanti ada itu pembahasannya. Pak Sultan punya anak namanya Ibrahim. Ibrahim punya anak namanya Ismail contohnya. Pak Sultan meninggal. Ismail dapat nggak warisan dari Pak Sultan? Dapat. Dapat. Terlalu kenceng jawabnya. Ismail nggak dapat dikarenakan dihalangi oleh Ibrahim. Maka Ibrahim yang dapat. Kalau Ibrahim meninggal, maka cucu dapat. Ya. Maaf ya yang suaranya kenceng ya Farida. Sudah di sini kita pindah dulu. Asoba bi ghairihi. Pemilik 2/3 jika ada asobah.
Siapa pemilik 2/3? Saudara perempuan. Saudara perempuan. Saudari perempuan. Ya kan? Iya. Suami masuk nggak? 2/3? Enggak. Ya. Ayo siapa aja? 1, anak Anak perempuan. perempuan. 2, Cucu perempuan. cucu perempuan. 3, Saudari kandung. saudari kandung. 4, Saudari seayah. saudari seayah. Pemilik 2/3 jika ada asobah. Nah, kalau tadi dibagikan 2/3 tapi tidak ada Asobah. asobah. Di sini jika ada asobah. Paham nggak? Yang tadinya yang namanya anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, saudari kandung, saudari sebapa tadinya masuknya ke dawil furud bukan? 4 ini. Masuk ke dawil furud. Dikarenakan ada asobah laki-laki, maka mereka sudah bukan dawil furud lagi. Mereka masuknya ke asobah bi ghairihi. Pindah haluan. Laki-laki ambil 2 kali lipat saudari perempuannya. Benar? Berarti ini namanya asobah bi ghairihi. Misalnya, Pak Sultan dengan Putri, saudara kandung ya. Tadinya harusnya Putri dapat berapa? 2/3. 2/3 kalau dia sendiri kan? Iya. Dikarenakan ada Pak Sultan, maka Pak Sultan mengambil 2 kali lipatnya Putri. Kedua, anak saudara atau ibnu akh. Pak Sultan tadi saudaranya Akbar ya, Pak Akbar ya? Iya. Iya, Pak. Anak saudara, ibnu akh, berarti anaknya Pak Akbar, yang laki-laki. Tidak bisa menjadi asobah bagi saudari perempuan. Paham nggak? Enggak. Enggak, Bapak. Enggak, Pak. Belum. Belum, Pak. Oke. Kalau masuk kategori, balik lagi. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Ibnu akhin syakik di sini. Maksudnya adalah anak saudara kandung. Kalau masih ada sisa harta, dia dapat nggak di sini? Dapat. Setelah kita bagikan ke anak, bagikan ke orang tua, masih ada sisa. Dapat nggak ini anaknya? Dapat. Kalau bapaknya sudah tidak ada nih, Pak Akbar udah nggak ada. Anggap Pak Akbar udah nggak ada. Maka turun ke anaknya kan? Ya. Dapat sebagai asobah binaf. Anak saudara ibnu akh berarti anaknya Pak Akbar. Akbar udah nggak ada ya, udah meninggal. Dia tidak bisa menjadi saudara asobah bi ghairihi bagi saudari perempuan. Saudari perempuannya siapa di sini? Saudarinya Pak Sultan siapa? Putri. Putri. Nah, maka
Anaknya Pak Akbar itu nggak bisa jadi asobah untuk putri. Berarti anaknya Pak Akbar dapat nggak? Ayo dong pelan-pelan dong. Sisa satu lagi nih. Pak, pakai gambar Pak biar lebih. Ini habis. Pakai gambar lagi ya. Siap. Kak Syifa kayaknya 2 akun. Oke. Sebentar. Pak Fahrul Rozi. Anaknya Pak Sultan, Pak Akbar, Putri, ya. Pak Fahrul Rozi punya anak laki-laki, namanya siapalah namanya, oke. Pak Sultan, asoba bukan? Asobah. Asoba, anak perempuan langsung kan? Anak laki-laki langsung kan? Iya. Furu'ul aula kan? Pak Akbar, asoba bukan? Asobah. Asoba, Pak Akbar udah meninggal. Oke. Putri, posisinya apa di sini sekarang? Dawil furud atau asoba bighairihi? Dawil furud. Dawil furud. Dawil furud. Dawil furud karena sudah ada yang menemani dari asoba. Maaf kok dawil furud, asoba bighairihi lah wala quwwata illa billah. Yang tadinya dawil furud dia pindah menjadi asoba bighairihi. Di siapa asoba bighairihi? Karena ditarik oleh Pak Sultan. Oke. Maka di sini kalau ini belum ada nih, anggaplah ini nggak ada nih. Gambaran yang ini mana? Yang hitam ini nggak ada, anggap nggak ada ya. Hanya ada 2 ini. Maka Pak Sultan mengambil setengah. Misalnya pas harta yang disisakan adalah 6. Pak Sultan ngambil berapa? Jangan 6 deh, yang gampang. Berapa ya? Harta 6 ya, harta 6. Pak Sultan dapat berapa? 4 kan? Putri dapat? 2. 2. 2 kali lipat bukan? Iya. Iya, Pak. Sepertiga atau 2/3 enggak ini? Enggak kan? Putri 2. Enggak, hitungan ini 2/3 atau 2 kali lipat? 2 kali lipat. Kalau 2 kali lipat maka itu dikatakan asoba bil ghair. Ya, pemilik 23 jika ada asoba maka berubah menjadi asoba bi ghairihi. Deng, 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 deng. Ya. Oke, ini hapus. Kita hapus ini. Ulang lagi. Bapak Harul Razi, anak yang perempuan namanya Putri, anak laki-laki Pak Sultan, anak laki-laki lagi Pak Akbar. Anak Akbar punya anak laki-laki. Pak Akbar meninggal duluan. Ya. Harusnya ini dapat kan Pak Akbar ketika ini meninggal? Kalau Pak Akbar masih hidup dapat nggak? Dapat. Pak Sultan dapat nggak? Dapat. Putri dapat nggak? Dapat. Ini nggak bisa menjadi asobah bagi si perempuan ini.
Karena ini asobahnya adalah ke sini, ke Pak Sultan. Asobah si perempuan itu langsung ke saudara laki-lakinya, bukan turun ke cucu. Paham dah? Pak, itu kenapa ya ditarik jadi asabah? Gimana? Kenapa ditarik jadi asabah? Yang mana? Yang ini apa yang mana? Yang ini? Perempuan, iya. Yang perempuan. Kalau tidak ada anak laki-laki, maka dia dapat berapa kalau anak sendiri? 1/2 kan? Zawil furud. Ya. Iya kan? Karena ada saudara laki-lakinya, maka dia bukan zawil furud lagi, tapi masuknya ke asabah bil ghair. Maka ketarik dari anak laki-laki. Kalau Pak Sultan nggak ada, hanya tinggal putri dengan anaknya Pak Akbar. Ini tidak bisa kita bagikan dia. Tadi misalnya ditinggalkan hartanya 6. Dia nggak bisa ngambil 4, ini ngambil 2. Paham nggak? Ulang lagi. Pelan-pelan. Pak Fahrul Razi punya anak perempuan. Namanya Putri. Aja. Dia nggak punya laki-laki, maka dia dapat setengah. Nah, ya Asma. Ini dawil furud. Ya. Dikarenakan Pak Fahrul Razi punya anak laki, maaf ini lupa gambar saya. Anak laki-laki namanya Pak Sultan, namanya Pak Akbar. Pak Akbar punya anak lagi. Pak Akbar sudah meninggal. Oke. Kita fokus ke sini aja nih. Ke sebelah sini aja. Ini nanti dulu. Kalau enggak gini. Saya hapus Pak Akbar dulu. Ini aja. Ketika Pak Fahrul Razi meninggalkan Pak Sultan dengan putri, maka putri bukan dawil furud lagi, Asma. Ini dicoret. Dia menjadi asabah bi ghairihi. Kalau Pak Fahrul Razi meninggalkan hartanya berapa? 6, maka putri dapat 2, Pak Sultan dapat 4. Oke? Ya. Nggak usah jauh-jauh. Pak Sultan punya anak laki-laki lagi namanya Ibrahim. Pak Sultan sudah meninggal. Bapaknya masih ada nih. Pak Fahrul Razi masih ada. Meninggalkan harta 6. Apakah bagiannya tetap sama? Cucu dapat 4. Saudara si putri dapat 2. Enggak. Tapi 1/2. 1/2 untuk. Berarti di sini masuknya apa saudarinya? Putri jadi apa? Balik lagi menjadi dawil furud karena tidak punya asobah bi ghairihi. Oh. Yang udah tidur mohon maaf ya. Kalau saya penjelasannya lambat. Udah paham Asma? Putri. Paham. Mau diulang lagi nggak? Mana Munawarah sama Fatona nih yang biasa nanya? Hadiroh Bapak. Udah paham belum? Alhamdulillah. Alhamdulillah, walaupun agak berat ya. Husna. Husna siapa, Pak? Nggak ada Husna, Pak. Ada Husna. Pak. Husnul, Pak. Husnul, ya Husnul. Husnul yang maksa ujian. Walaupun sinyalnya jelek ya. Iya Bapak.
Ini benar, pada paham semua. Nggak perlu saya ulang lagi. Insyaallah, Pak. Pak, paham. Alhamdulillah. Terakhir. Belum nih. Asabah ma'al ghair. Siapa itu asabah ma'al ghair? Ini adalah anak perempuan. Bintu al-bint, berarti perempuan. Atau bintul ibn, anak perempuan dari laki-laki. Dengan saudari kandung, seayah. Ketika tidak ada asabah, maka saudari kandung didahulukan sebelum seayah, itu pasti. Ada yang bisa menerjemahkan kata-kata ini? Coba. Saya mau minum dulu. Silahkan dibaca, dipahami sendiri dulu. Oke. Gambar lagi. Kitab. Pak Sultan. Saudaranya namanya Putri. Oke. Pak Sultan punya anak perempuan. Saya tanya, anak perempuan ini masuknya apa? Dawil furud atau asobah? Urut. Tidak, anak laki-laki kan? Iya. Nah, kenapa? Pak. Setengah. Nah, Putri jadi asobahnya ma'al ghair, asobahnya anaknya Pak Sultan yang perempuan, ya itu Lisa. Paham? Paham. Iya. Aku pahamnya sambil nguap. Ini jelas? Ini namanya asobah ma'al ghair. Kalau asobah yang tadi, belum dihapus sebentar. Asobah yang tadi namanya asobah apa? Asobah bi ghairihi. Ya. Siapa asobah bi ghairihi? Ya pemilik 2/3. Siapa pemilik 2/3? Perempuan semua bukan? Iya. Perempuan semua. Kalau asobah ma'a dengan yang lain, itu adalah saudari kandung. Mau itu seayah, mau itu apa? Sebapak. Pokoknya intinya, untuk asobah ma'al ghair ini adalah saudari, mau itu sekandung, mau itu sebapak. Sekandungnya sama Pak Sultan namanya Ayu dan Putri. Itu asobah ma'al ghair ketika Pak Sultan punya anak perempuan. Ya. Kalau misalnya Pak Sultan anak satu-satunya, tidak ada Ayu dan Putri, tapi ada Lucy dengan siapa? Kofifa atau Zarpani, ya
ya maka Zalfani masuk asobah ke anak saya. Yang perempuan, bukan yang laki-laki ya. Kita gambar lagi. Terakhir nih, udah selesai. Berapa jam ini? Dari jam berapa tadi? Setengah 8 ya? Setengah 10, 2 jam. Pak Sultan. Kalau ke kanan, itu namanya saudara sekandung. Ya. Dari atas saja deh. Fahrul Razi punya istri 2. Dari istri pertama ada Pak Sultan. Dengan ada putri. Ya. Pak Sultan punya anak perempuan namanya Lisa. Ya. Pak Fahrul Razi sudah tidak ada. Ya, ini fokus dulu yang nomor 1. Pak Sultan meninggal. Maka anaknya Pak Sultan dapat berapa? Karena anak satu-satunya. Setengah. Setengah. Ini dawil furud atau asobah dia? Anaknya Pak Sultan. Asobah ma'al ghair adalah saudari kandung, yaitu putri. Ini asobah ma'al ghair maksudnya. Oke. Pak Sultan punya saudara namanya Lucy, saudari, beda ibu. Ya. Anaknya tetap ada 1, saudari ini masih ada 1. Yang dibagikan dulu Lusika atau putri? Putri dulu. Putri. Kalau putri masih hidup, maka putri dapat, Lucy tidak dapat. Tidak dapat. Karena dia mahjubah atau saudari seayah. Ya. Kalau di sini putri sudah meninggal, maka Lucy dapat sebagai asobah ma'al ghair. Paham? Paham, Pak. Tetapi itu bagiannya tetap di tengah. Mana? Perempuan itu. Bagian anak perempuan itu tetap di tengah. Gimana? Bagian anak perempuan itu tetap di tengah. Suaranya jauh. Bagian anak perempuan Bagian anak perempuan Tetap setengah. tetap setengah karena kan dawil furud. Kalau asabah ma'al ghairnya itu berapa Pak bagian? Saudari perempuan dawil furud bukan sebenarnya? Saya tanya. Iya. Saudari perempuan dawil furud kan? Iya. Iya Pak. Oke, kita naik ke atas. Yang mana? Saudari perempuan yang bagian mana? Bagian 1/2 sama 2/3. Nah, saudari. Ini anak perempuan. Nih, saudari perempuan ya. Iya. Kapan dia dapat 1/2? Ketika tidak ada Asobah. Yang mana? tidak ada apa nih di sini nomor 3, tidak ada furu'. Ya, furu waris. Tidak ada anak kan? Iya. Sedangkan di sini Pak Sultan ada anak nggak? Ada. Ada. Ya maka dia sudah tidak lagi jadi dawil furud. Saudari sekandung. Pindah haluan lagi kayak tadi. Dia menjadi asobah. Ayo. Ucek-ucek itu otak. Jadi dapat Yang di sini, bagiannya dari yang situ. berubah haluan dari dawil furud menjadi asobah siapa aja? 4 perempuan yang dapat 2/3. Karena ada asobah. Siapa asobahnya? Adalah anak laki-laki. Jadi saudari kandung bisa dapat setengah, bisa dapat 2/3 jikalau saudaranya
meninggal tanpa meninggalkan anak. Udah dapat poinnya? Empat perempuan, ya, suami yang kita keluarkan, anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, saudari kandung, saudari sebapak, dia awalnya harusnya dapat setengah atau 2/3 kan? Iya, Pak. Buyar semua itu jikalau saudaranya ada anak laki-laki, yaitu furu'ul aula. Maka pindah posisi mereka yang 4 ini menjadi asabah bi ghairihi. Jelas? Kalau dia asabah bi ghairihi berarti dia tidak dibagi pertama. Yang dibagi pertama siapa? Asabah bi nafsi dan Zawil furud. Dawil furud ada lagi emang? Kalau sudah ada anak laki-laki? Tidak. Nggak ada. Tidak, maka asabah dulu. Kita ulang lagi. Terakhir. 5 menit atau 10 menit. Asabah bi nafsihi. Terus. Siapakah asabah bi nafsihi? Adalah anak laki-laki dari furu'ul aula, anak atau cucu laki-laki, bapak atau kakak yang laki-laki, saudara kandung maupun saudara sebapak, atau pamannya atau saudara pamannya, ya, itu namanya asabah bi nafsihi. Poinnya apa aja? Yang pertama, yang dibagikan dulu itu dari atas sampai ke bawah. Anak, baru ke atas ke bapak, usulul aula, baru ke saudaranya, baru ke pamannya. Itu poin 1. Poin kedua, ini nggak ada. Ini nggak ada, maka anak mendapatkan seluruh harta bapaknya. Ya. Terus, kalau misalnya asobahnya ada 1, dawil furudnya ada banyak, ibunya ada misalnya. Siapa yang dibagikan dulu? Zawil furud. Ibunya dulu dawil furud, baru anaknya. Jelas? Jelas. Ini asabah bi nafsihi. Next. Asabah ma'al ghair. Maaf, asabah bi nafsi bi ghairihi itu adalah perempuan-perempuan yang mendapatkan 2/3. Jikalau ada asabah. Asabah itu siapa di sini? Yang dimaksud asabah di sini adalah anak laki-laki. Ya. Yang tadinya perempuan, kalau dia anak satu-satunya, maka dia harusnya dapat setengah kan? Iya. Karena ada anak laki-laki, maka ini sudah tidak berlaku lagi. Tidak dawil furud lagi, bukan dawil furud lagi. Maka menjadi hitungan asabah bil ghair. Ini dia dapat 2 kali lipat si perempuan. Ini dapat 4, ini dapat 2. Paham di sini? Paham. Paham. Cucu dari si laki-laki ini, anggaplah ini Pak Sultan ya. Ini sudah meninggal. Maka ini cucu. Apakah ini bisa jadi asobah? Pengganti Pak Sultan? Tidak. Maka di sini perempuan balik lagi, bukan asobah lagi. Karena tidak ada Pak Sultan, maka menjadi dia mendapatkan setengah. Zawil furud. Jelas? Jelas. Insya Allah. Jelas. Yang terakhir. Kalian udah mata-mata ngantuk. Asma masih maghrib di sana atau isya? Maghrib. Maghrib kan? Iya. Mana tadi? Ya Allah, ya. Asabah ma'al ghair. Asabah ma'al ghair ini siapakah orang yang asabah ma'al ghair? Itu cuma 1. Namanya saudari kandung atau saudari seayah.
itu asobah ma'al ghair. Ya. Siapa saudarinya? Yaitu tadi Lucy, bukan Lucy. Siapa yang kanan? Putri. Kenapa jadi gini? Sebentar. Pak Sultan. Sini ada Putri. Di sini ada Lucy. Pak Sultan ada perempuan namanya Lisa. Kalau Lisa dapat berapa? Kalau di sini? Karena anak perempuan satu-satunya. Tengah. Nah, ini dapat berapa? 2/3. Ini asobah. Ini asobah ya. Asobah ma'al ghair. Ini dapat, ini tidak dapat. Kalau ini sudah meninggal, maka yang dapat Lucy. Itu asobah ma'al ghair. Wallahul muwaffiq, wallahu billahi taufiq wal hidayah. Pak, berarti saudara Malgoirnya dapatnya berapa, Pak? Apa? Saudara asobah Malgoirnya tadi dapatnya berapa? Yang mana? Nanti ada hitungannya lagi, nanti sabar. Nanti kita baru bahas setengah, 2/3, 1/8 ya. 1/8, masih ada sisa lagi. Sabar. Nanti dulu itu. Baik. Nih. Masih ada 1/3. 1/6. 1/6 belum. Fitri ada? Ada, Bapak. Harus ini Fitri yang ngajarin kita nih. Yang udah pernah belajar 2 kali kan kata kamu. Cukup? Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Kapan setor tahfidnya? Hari Jumat. Hari Jumat. Hari ini. Besok, Pak. Tadi siang, Bapak. Tadi siang. Habis ujian sama Pak Fatoni, Pak. Ujian apa sama Pak Fatoni? Ujian tahfidz barusan tadi sore. Gampang kan sama Pak Fatoni? Deg-degan banget. Saya waktu itu dapat sama Pak Fatoni dapat C saya. Alhamdulillah, Pak. Kalau Nurul masih apa? Siapa? Alhamdulillah kalau Faridah masih apa? Farida dapat A ya beda lah. Kan Bu Farida kan lebih hebat dari Pak Sultan. Ya Allah, enggak, Pak. Allah. Enggak gini saya ceritain ya S1 ya. Sekalian curhat. Pak Sultan ketika S1 di Indonesia otomatis ketemu teman-teman baru ya. Ya sama lah kayak kondisi asma itu sebenarnya Pak Sultan dulu, menggambarkan Pak Sultan dulu ketika kuliah S1 di Jakarta. Datang, masuk. Nah, teman-teman rata-rata di kelas itu rata-rata lulusan pondok pesantren. Nah, ketika ujian akhir ya, setoran, saya nanya sama teman pas paginya sebelum ujian, udah hafal belum? Ya Allah susah banget, saya nggak hafal. Tanya yang satu lagi, boro-boro ngapal kemarin capek apalah. Tapi ketika mereka ujian, setorannya lancar. Berarti saya tidak mau percaya lagi sama anak lulusan pondok. Karena mereka pura-pura tawadhu. Enggak, susah banget dan sebagainya. Itulah pengalaman saya. Belum apalagi dulu nggak ada yang mau ngaku lulusan Gontor. Karena jadi beban. Ya sudah. Jadi hartanya untuk anak dan kakek ya Pak. Aduh ini yang mana nih? Saya baru baca nih. Itu yang bagian asobah binafsi. Asabah binafsihi ya anak dan kakeknya jikalau bapaknya sudah tidak ada. Oke, terima kasih semua. Sehat selalu. Calon-calon ibu-ibu hebat ya, insya Allah. Calon-calon melahirkan pimpinan-pimpinan